Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh dengan berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah juga penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kita selalu yang hadir selalu diberikan hidayat, taufik hidayah dari Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyambut, kita bisa melaksanakan bulan yang akan datang daripada bulan yang paling mulia untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini insyaallah akan kita bahas sedikit tentang puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita ngikuti kitabnya masih di bab wudu masih. Cuman karena berapa hari lagi? 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari lagi, 2 hari. Selasa, Rabu, Kamis insyaallah kita sudah puasa ya, karena 2 hari lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Kita akan mengkaji, membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa. Jadi dari sekarang misalkan nanti yang ada mau bertanya, silahkan dibuka pertanyaan tentang bulan, pertanyaan umum bebas, mau tanya apa saja. Cuman kalau mau tanya tentang puasa juga kita buka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah yang wajib, termasuk daripada rukun Islam. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Rukun itu pondasi. Masjid ini ada berapa pondasi? Misalkan yang itu kita lihat baik, terjenguk di mata kita ni, kita hitung 4. Kalau dikurangi 1, roboh bangunan ni. Tak bisa berdiri, tidak bisa dihuni, bahaya untuk yang ada di dalamnya. Begitulah arkanul Islam, rukun Islam. Kalau ada 1 kita tinggalkan, kita teledor di dalam melaksanakannya, itu agama kita terancam. Ay Habib, aku ni yang penting solat belah, puasa tak apa-apa, sekali sehari puasa, sehari tak, tak bisa begitu. Jadi dalam ibadah kepada Allah tidak boleh pilih-pilih. Itu berarti ibadahnya bukan lillahi ta'ala, akan tetapi karena hawa nafsunya pengen solat, tapi nafsunya tak pengen puasa, akhirnya tak puasa. Jadi tidak boleh di dalam syariat Islam kita memilih-milih ibadah kepada Allah. Mau puasa tapi tidak mau solat, tak boleh. Tidak mau solat, tidak mau puasa, cuma mau sedekah, infak, zakat misalkan. Kalau udah infak sedekah paling banyak, tapi solatnya tidak pernah, puasanya juga sama, bolong terus, sama saja, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kalian itu kalau mau masuk ke agama Islam kafah, harus masuk secara keseluruhan, menerima semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ibadah puasa termasuk daripada rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah artinya 15 tahun setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, itu baru diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Itu bukan dari awal, bukan dari Nabi dilantik langsung ada ibadah puasa, tidak. Terus dulu bagaimana? Sebelum ibadah puasa diwajibkan, ulama mengatakan ada 1 hari yang diwajibkan untuk umat muslim pada saat itu, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram atau dinamakan dengan hari Ashura. Sekarang sunnah hukumnya. Jadi tanggal 10 Muharram itu kita sunnah untuk puasa sekarang. Dulu sebelum ada ibadah puasa di bulan suci Ramadan, 10 Muharram wajib untuk orang muslim berpuasa di tanggal tersebut, begitu. Namun ketika diwajibkan sama Allah 1 bulan di bulan suci Ramadan puasa, kewajiban di tanggal 10 Muharram dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, rahmat untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah tahun kedua Hijriyah dengan ayat yang berbunyi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan bagi kalian puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana ibadah puasa sudah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi ibadah puasa itu bukan ibadah yang baru untuk umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad juga ada ibadah puasa, cuman bulan apa, bagaimana caranya, sebagian ulama tidak menjelaskannya. Adapun umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan bulan khusus. Kalau bulan Ramadan itu khusus untuk umat Nabi, yang sama dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu ibadah puasanya. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa ada juga di umat-umat sebelum kalian. Cuman bulan Ramadan ada tidak 1 bulan seperti bulan Ramadan untuk umat-umat sebelum kita, itu tidak ada. Karena bulan suci Ramadan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan itu Pak, bulan yang sangat mulia. Sangat mulia untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, kalau kita tahu, kalau kita sadar, kalau kita dibuka hijab oleh Allah, mata kita ini yang penuh dengan maksiat dibuka penghalangnya oleh Allah, kita akan berharap kepada Allah setahun itu pengen Ramadan semua. Bukan 1 bulan. Jadi bukan pengen cepat lebaran. Kalau kita sekarang kan tidak, kapan lah ayo. Puasa lagi besok, puasa lagi kapan 1 Syawal. Kadang kalau lagi nunggu berita isbat itu, berharap nian, berharap besok 1 Syawal. Tapi kalau nunggu isbat puasa, berharap besok dak puasa. Sehari lagi belah. Sehari lagi biar Syakbannya 30. Kalau lebaran biar Ramadannya 29 hari 1 Syawal. Kalau kita dibuka hijab oleh Allah, artinya kita bisa menyaksikan pemberian yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Bukan kita minta perpanjang 1 hari, bukan, kita akan berharap 1 tahun, dari tahun tanggal 1 Muharram sampai tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah, kita akan mengharapkan itu semua bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pemberian yang luar biasa Allah turunkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama mengatakan bahkan orang yang berharap bulan suci Ramadan cepat berlalu itu termasuk perbuatan dosa. Jadi tidak boleh. Tidak boleh kita pengen cepat-cepat habis puasa ni. Itu tidak boleh.
Orang yang berharap bulan suci Ramadan cepat berlalu itu termasuk dosa. Kenapa ya? Karena kufur nikmat. Sudah diberi pemberian sama Allah, masih tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni kadang syukur nikmat tu kalau nikmat yang terjingok di mata, dapat duit baru bersyukur sama Allah, apa tanahnya laku baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak nikmat-nikmat yang patut lebih harus kita syukuri lagi. Nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat. Kata Nabi besar Muhammad SAW, ada dua nikmat yang paling banyak dilupakan sama manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan itu nikmat luar biasa, kata Nabi. Dan waktu kosong, dua nikmat ini kata Nabi paling banyak dilupakan sama umat manusia. Kapan orang tahu nikmat sehat itu luar biasa? Ketika dia sakit. Na'udzubillah. Kapan orang tahu waktu kosong, waktu luang, bisa hadir majlis taklim, bisa duduk bersama-sama di masjid, bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kapan dia tahu itu waktu kosong berharga? Ketika dia sudah ada kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan. Banyak dari beberapa orang ketika melihat kajian-kajian dari YouTube itu berharap untuk hadir. Kenapa mereka bisa mengharap, mereka bisa sedih tidak hadir? Karena mereka tahu waktu kosong itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu. Tapi kalau orang yang biasa nganggur, yang biasa kosong, lupa, tidak tahu dia itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ma'asyiral hadirin wal hadirat, kalau bulan suci Ramadan itu khususiyah, kelebihan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca daripada syarat-syarat sahnya puasa. Syurutu sihhatihi arba'atu asya. Di sini dikatakan syarat sahnya puasa itu ada 4. Artinya kalau ada 4 syarat ini baru ibadah puasa kita sah. Yang pertama, Islamun, harus muslim. Kalau ada orang non muslim mau ibadah puasa, tidak diterima sama Allah. Ada orang yang agamanya bukan Islam mau solat, tidak diterima sama Allah. Dia punya harta banyak, ingin mengeluarkan zakat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama harus dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah itu baru salatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima. Tapi kasihannya mereka ini, walaupun mereka tidak diterima, tidak sah puasa, salat, zakatnya, tetap nanti di hari kiamat diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya termasuk alasan mereka ketika ditanya kenapa. Jadi nanti di akhirat itu ada orang muslim punya teman orang kafir. Muslim tadi bertanya kepada temannya kafir, kenapa kau di neraka? Qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat ketika di dunia. Ini kata ulama menunjukkan bahwasannya orang kafir itu setiap hari kena dosa meninggalkan sholat. Setiap tahun bulan suci Ramadan kena dosa meninggalkan puasa. Setiap harta mereka, biasanya orang kafir itu paling banyak hartanya. Kita kalau nyingok rumah di pinggir jalan besar, ini pasti bukan punya orang muslim. Biasanya orang muslim itu melarat-melarat. Biasanya memang begitu takdirnya, ma'asyarul hadirin. Jangan sedih kita, jangan kecil hati. Nabi besar Muhammad SAW itu ketika tidur, tempat tidurnya kasar, bukan rumah lagi, tempat tidurnya kasar. Bangun dari tidur itu bekas di pipi beliau. Saking apa? Saking kasarnya. Sayyidina Umar menangis melihat hal tersebut. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, tempat tidurnya dari sutra, ranjangnya dari emas,
batalnya, lembut luar biasa, padahal mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Kenapa engkau kekasih Allah ya Rasulullah tidurmu di atas tikar, tikarnya itu kasar? Bayangkan tidur berbekas di pipi Nabi. Apa jawab Nabi? Ya Umar, masa kau tidak ridho untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Jadi memang begitu, jalan hidupnya begitu, ceritanya begitu. Di dunia ini yang dibukakan dunia dengan seluas-luasnya oleh Allah itu adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka walaupun hartanya banyak, mengeluarkan zakat tidak diterima, tapi nanti di akhirat mereka disiksa, termasuk karena meninggalkan zakat setiap tahunnya. Tapi kalau mereka langsung sholat tanpa masuk Islam, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan satunya harus mereka masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka masuk Islam, misalkan yang umur 50 tahun, itu sudah tidak wajib mengqadha puasa 40 tahun yang sudah lewat misalkan. Tidak wajib mengqadha sholat ketika di masa kafirnya. Tidak wajib membayar zakat ketika di masa kafirnya. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang muslim. Kalau ada muslim, agamanya muslim, tidak puasa, itu tetap kena beban kewajiban untuk membayar utang puasanya. Walaupun sudah puluhan tahun. Ada orang muslim tidak sholat, wajib kena beban untuk membayar sholatnya. Tidak mengeluarkan zakat, dihitung. Tahun 2000 wajib zakat, tidak dikeluarkan, dihitung. Misalkan 10 juta. Tahun 2001 juga begitu, 10 juta kena zakat. Sampai tahun 2010 baru sadar tahun 2010 nak mengeluarkan zakat, berarti 100 juta diwajib keluarkan. Karena setiap tahunnya harus dia bayar hukuman, sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang kafir tadi yang baru masuk Islam ketika umurnya 40 atau 50 tahun, tahun-tahun yang sudah lewat daripada kewajiban yang dia tinggalkan, tidak wajib dibayar. Karena ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat sah untuk orang berpuasa yang pertama adalah Islam, agamanya Islam. Kemudian aklun, mempunyai akal yang sehat. Mempunyai akal yang sehat. Artinya anak kecil yang belum dewasa tidak wajib dan tidak diharuskan untuk puasa. Yang masih ini afwan, ini bukan anak kecil urusannya. Aklun, akal sehat. Berarti kebalikan dari akal sehat, orang gila. Orang gila puasa misalkan, dipaksa sama orang tuanya puasa, puasanya tidak sah. Orang yang tidak punya akal. Karena syarat sahnya puasa orang yang punya akal, syarat sahnya puasa adalah orang harus punya akal yang sehat. Berarti kalau gila itu tidak wajib puasa, tidak sah bahkan puasanya. Kemudian syarat sah puasa yang ketiga, naqaun an nahwi haidin. Ini bagi perempuan, harus suci dari haid atau nifas. Ada perempuan datang bulan tapi maksa ingin tetap puasa misalkan, lagi haid, lagi datang bulan puasa, puasanya tidak sah dan dia dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Kalau darah sudah keluar, maka tidak boleh puasa. Memaksakan puasa, puasanya tidak sah dan dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena orang yang sengaja melakukan ibadah, dia tahu ibadahnya tidak sah, itu dosa. Ada orang tak punya wudu, tahu dia kalau dah kata wudu, solatnya tak sah, tetap dia solat, solatnya tak diterima, tak sah, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seakan-akan mempermainkan agama Allah, karena seakan-akan mempermainkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya kenapa mendapatkan dosa, main-main dengan agama Allah. Adapun misalkan
ada perempuan ini, saya pernah ditanya kemarin, Habib bagaimana hukumnya kalau ada perempuan ketika mau masuk bulan suci Ramadan minum pil biar tidak datang bulan 1 bulan itu, jadi tidak keluar darah, haidnya ditunda sama dia dengan obat, itu kan ada obat sekarang. Hukum puasanya tetap sah kalau begitu. Selagi tidak ada darah yang keluar, hukum puasanya tetap sah. Cuman seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masalahnya. Puasanya sah, wajib tak dia kaget bayar lagi? Tak wajib selagi tidak ada darah yang keluar karena minum obat tadi. Cuman seakan-akan dia tidak terima dengan takdir Allah, takutnya murka Allah di situ nanti. Tak terima dengan takdir Allah, minum pil, sudah. Kata Siti Aisyah, kalau datang bulan sudah tak wajib puasa untuk kaum wanita, tapi kalau puasa wajib diqadha, wajib dibayar nantinya. Kemudian syarat sah puasa yang keempat adalah ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia harus tahu bahwasannya besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi 4 syarat sahnya puasa. Yang pertama, agamanya Islam. Yang kedua, akalnya sehat, bukan orang gila. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, tahu dia besok itu 1 Ramadan. Artinya sudah ada isbat, baik dari berita atau ikut pemerintah atau dia melihat bulan langsung, pokoknya dia harus yakin besok itu tanggal 1 Ramadan. Kalau ada orang yang tidak yakin besok tanggal 1 Ramadan atau belum, maka puasanya tidak sah. Tak sah. Misalkan aku niat puasa, kalau besok Ramadan aku niat itu puasa Ramadan, kalau besok belum Ramadan masih tanggal 30 Syakban aku niat puasa sunnah, itu puasanya tak sah. Jadi syarat sah puasa kita di bulan suci Ramadan harus yakin kita besok itu 1 Ramadan. Kayak Nabi besar Muhammad SAW, ini kalau sekarang tidak terjadi insyaAllah. Kalau dulu, kalau sekarang kan kita lihat dari HP, dari TV, berita, sudah jelas di masjid diumumkan besok 1 Ramadan, jelas. Tapi kalau dulu kita punya guru kita ni orang Maroko, ketika kita di Mekah dulu, orang Maroko yang tinggal di pelosokan. Kata dia, aku masih ngalami tanggal 30 Syakban yang mana kami sekampung masih tidak tahu itu hari 1 Ramadan atau 30 Syakban. Artinya katik TV, belum masuk internet ke kampung beliau, guru kami itu. Jadi bagaimana caranya? Tetap tidak puasa. Kapan mereka nunggu kabar? Mereka nunggu kabar waktu siang, zuhur, ketika yang pergi ke kota di pagi hari pulang. Jadi dari kampung beliau itu habis subuh metu kemana? Ke kota, pakai mobil berjualan. Agak siang baru balik ke rumah masing-masing. Nah, kabar itu datangnya cuma dengan itu. Belum ada TV, belum ada internet. Jadi sering kata guru kita tuh, kami ini mengira tanggal tersebut 30 Syakban, tak taunya sudah 1 Ramadan. Bagaimana hukumnya? Ini, oh sudah, kalau begitu lebih baik, misalkan ada yang mengatakan puasa saja dengan niat yang tadi. Kalau ini tanggal 30 Syakban puasa sunnah, tapi kalau 1 Ramadan puasa wajib, tidak bisa, tidak sah tetap puasanya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Mereka tetap seperti biasa. Karena ini tanggal 30, bisa tanggal 30 Syakban, bisa tanggal 1 Ramadan, tidak boleh puasa. Ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, orang yang puasa di hari ragu itu 1 Ramadan atau 30 Syakban, maka telah melanggar perintahku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pagi itu masih makan, masih minum. Ada yang sudah makan, ada yang sudah minum. Zuhur datang kabar dari kota, Masyarul hadirin, hari ini tanggal 1 Ramadan misalkan.
Apa yang wajib bagi orang seperti itu? Mereka wajib menahan makan minum seketika. Tak boleh makan lagi. Kenapa tak boleh makan lagi? Tak boleh minum lagi? Karena itu satu Ramadan. Nah, tadi pagi Ustaz dia sudah makan, sudah minum, tak apa-apa. Tapi wajib dibayar tak? Tetap wajib dibayar. Hari itu tanggal 1 tetap wajib dibayar nanti di bulan Syawal. Tapi wah, lah wajib dibayar Ustaz, mendingan makan lagi ngopi lagi, ngudut lagi, ngerokok lagi, tak boleh, haram hukumnya. Ketika dia sudah tahu di waktu siang atau waktu sore ternyata hari tersebut tanggal 1 Ramadan, wajib dia imsak, tidak makan, tidak minum, dan puasanya nanti di bulan Syawal atau di bulan setelahnya wajib dibayar. Begitu. Kalau begitu puasa saja dari awal tidak sah puasanya kalau dia tidak tahu, tidak yakin bahwasanya hari tersebut adalah tanggal 1 Ramadan. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, 4 syarat sahnya puasa. Ini syarat sahnya puasa. Adapun yang berikutnya syarat wajibnya puasa. Beda. Syarat sah sama syarat wajib. Kalau syarat sah artinya puasanya diterima oleh syariat, tidak wajib dia mengqadhanya, tidak wajib dia membayarnya. Tapi kalau wajib beda, syarat wajib puasa. Kapan seseorang kena kewajiban puasa? Itu kapan? Nah, itu. Yang pertama, Islam, harus Islam juga. Ketika orang masih agamanya bukan Islam, tidak kena kewajiban puasa. Karena dia kena kewajiban yang lebih besar dari puasa, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat wajibnya orang kena puasa yang pertama Islam. Yang kedua taklif. Taklif itu sudah dewasa. Anak kecil yang masih umur 5 tahun belum kena kewajiban. Yang umur 7 tahun belum kena kewajiban puasa. Umur 10 tahun belum kena kewajiban sampai dia balik. Untuk laki-laki keluar sperma, untuk perempuan keluar darah, itu namanya balik. Baru dia kena kewajiban untuk berpuasa. Nah, ini makanya beda dengan syarat yang awal tadi. Yang tadi kita sebutkan pertama kali syarat sah. Berarti umpama ada anak kecil belum kena kewajiban puasa, tapi puasa sah atau tidak? Sah. Selagi dia sudah ada aklun, sudah ada akal, bisa makan dewek, bisa minum dewek, kata ulama, bisa istinja sendiri, cebok sendiri. Puasanya sah, tapi dia sudah kena kewajiban, belum kena kewajiban. Tapi bukan artinya dia belum kena kewajiban kita tak suruh dia puasa, dah salah. Salah kalau kita punya anak nunggu balik nian, nunggu dewasa baru kita paksa dia puasa, salah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, solat dan ibadah-ibadah yang lain umur 7 tahun perintahkan dia untuk solat, perintahkan dia untuk puasa. Di tengah hari batal tak apa-apa, yang penting kita banguni sahur, biasakan. Umur 10 tahun kata Nabi, cubit kalau dia tak galak solat, marahi kalau dia batal puasa. Umur 10 tahun. Nah, nanti ketika anak tadi sudah dewasa, sudah balik, sudah wajib dia puasa, kita sebagai orang tuanya tidak capek lagi untuk menyuruhnya puasa. Soalnya kalau dia sudah dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak puasa, itu dosa. Orang yang sudah kena kewajiban puasa, tidak puasa berarti meninggalkan kewajiban. Hukum yang meninggalkan kewajiban dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia balik, dewasa, keluar sperma, perempuan haid, keluar darah, baru ingin mulai puasa, berat, susah. Ada pasti bolong-bolongnya itu. Tapi kalau dia dari umur 7 tahun sudah biasa puasa 30 hari full, itu insya Allah ketika dia dewasa balik gampang untuk puasa karena sudah terbiasa. Itu untuk orang tua yang mengikuti anjuran ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Taklif artinya taklif orang yang sudah dewasa.
Termasuk juga di sini adalah orang yang tidak punya akal sehat tadi, orang gila, juga tidak wajib dia puasa. Tidak sah puasanya dan tidak kena kewajiban untuk berpuasa. Wa itaqatun, punya kemampuan untuk puasa. Kalau ada orang yang sakit, misalkan sakit parah, tidak mampu lagi untuk puasa. Nah, afwan, bukan sakit, udah tua umurnya, walaupun tidak sakit. Ada orang tua nian, tak sanggup lagi Ustaz dia puasa. Kalau dia puasa bahaya untuk dirinya. Kalau dia tak makan 12 jam bahaya untuk dirinya. Tapi tidak ada penyakit. Penyakitnya penyakit tua. Nah, itu dia boleh tidak puasa. Tapi setiap hari dia mengeluarkan 1 mud beras. Mud itu 1 genggam beras. 1 genggam beras setiap hari dia wajib mengeluarkan. Jadi kalau puasanya 30 hari, 30 genggam tangan beras dikeluarkan. Untuk orang tua tadi yang tidak mampu. Tidak mampu. Kalau kata dokter bisa dipercaya, orang ini kalau dia puasa bahaya untuk dirinya. Dia tidak kata penyakit, cuman kalau puasa kena penyakit, bahaya karena udah saking tuanya. Maka dia boleh tidak puasa, tapi setiap harinya dia mengeluarkan 1 mud, 1 genggam beras. Tidak kena kewajiban. Tapi misalkan dia masih maksa mau puasa, sah puasanya. Tapi tidak kena kewajiban, begitu. Tidak kena kewajiban untuk puasa, tapi dia kena kewajiban untuk mengeluarkan 1 mud, 1 genggam beras. Misalkan dah kalah masih nak puasa itulah, pengen nyoba. InsyaAllah bisa hari ini. Biasanya orang semangat begitu kan. Ternyata tembus 1 hari tidak batal, sah tetap puasanya, walaupun dia tidak kena kewajiban puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat, sihatun, sehat. Kalau yang lagi sakit, tapi sakitnya itu bukan migrain sedikit, bukan, sakit sekiranya kalau dia tidak minum obat saat itu juga penyakitnya nambah parah atau lambat sembuhnya. Jadi mau tidak mau harus minum obat jam itu. Nah, penyakit yang seperti ini boleh orang tersebut tidak berpuasa, tidak kena kewajiban dia untuk puasa. Cuman misalkan orang sakit masih maksa untuk puasa, tetap sah puasanya. Tapi sekali lagi sakitnya sakit yang membahayakan dirinya kalau dia puasa. Bagaimana kita bisa tahu puasa membahayakan diri atau tidak? Tanya dokter yang bisa dipercaya. Dokter, kalau aku puasa bagaimana? Biasanya dokter ngasih solusi kan, ayo dah sehari obat wajib 2 kali, misalkan sahur minum sika, buka minum sika, atau 3 kali, sahur sekali, buka sekali, nanti sebelum tidur berterawih sekali lagi, biasanya itu kan. Tapi misalkan kata dokter tidak bisa, harus minum siang sekali, ya sudah, tidak apa-apa kita tidak puasa karena kita tidak kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap wajib dibayar kalau yang sakit nih. Kalau yang sakit ini nanti kalau dia sudah sehat wajib dihitung, jadi sehari batal, 2 hari batal, 3 hari batal. Ketika sudah sehat dibayar puasanya karena itu hitungan utang, utang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat kelima daripada kewajiban puasa. Keempat, afwan, yang kelima iqamatun, harus orang yang tidak lagi berpergian, bukan musafir. Artinya kalau orang yang musafir lagi di jalan, musafir itu artinya sudah keluar dari kotanya berhari-hari, itu dia tidak kena kewajiban untuk berpuasa. Boleh batal, tapi wajib diqadha, wajib dibayar. Tapi misalkan masih dia maksud tak pengen puasa masih, tetap puasanya sah walaupun tidak kena kewajiban. Tapi wajib dibayar, wajib dihitung 1, 2 utang sama Allah. Jadi suatu hari datang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku punya orang tua itu banyak meninggalkan puasa, belum sempat dibayar, belum sempat diqadha. Bagaimana ya Rasulullah? Aku bayar atau tidak puasanya? Apa jawab Nabi?
Kata Nabi besar Muhammad SAW, orang tuamu kalau punya utang itu kau anak wajib bayar apa tidak? Atau pengen tak kau bayar utang orang tua kau? Pengen ya Rasulullah, biar orang tua tak disiksa di kuburan. Kata Nabi Muhammad, maka utang Allah lebih berhak untuk kau bayar. Ya, puasa itu kalau ditinggalkan utang. Utangnya bukan sesama manusia, tapi utangnya langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan kewajiban, artinya anak wajib, utang bapak wajib dibayar, tidak. Kewajiban dari syariat tidak ada, cuman kewajiban daripada bakti kepada orang tua ada. Gitu. Ya, kita kalau ada orang tua yang meninggal, punya utang, pasti anaknya ingin membayar utang orang tuanya, karena dia tidak mungkin tega orang tuanya diazab di kuburan. Kenapa? Karena orang yang punya utang, sebelum utangnya dibayar itu orang tadi tidak nyaman di kuburan. Ya, selalu dihantui oleh hutang-hutangnya. Maka dari itu, yang punya utang kalau bisa bayar cepat-cepat bayar. Utang itu dah kata, biarlah sampai meninggal lupa habis tu yang utang tidak. Utang sama manusia itu tetap harus dibayar. Kalau kita tidak bayar di dunia, kemudian ahli waris tidak ada yang membayarkannya ketika kita meninggal, nanti di akhirat dibayar dengan amal baik kita. Jadi jangan jangan ditunda-tunda bayar utang. Kalau kita meninggal ada utang, tidak dibayarkan sama ahli waris kita, di akhirat tidak selesai, tetap harus dibayar. Dengan apa? Tidak ada uang di akhirat. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan amal baik kita. Jadi jangan rugi. Amal baik itu lah pas-pasan. Di akhirat untuk bayar utang pula habis amal baik kita. Jadi kata Nabi, ada orang rugi. Siapa orang rugi? Kata Nabi. Sahabat nyebutkan, ya Rasulullah, orang rugi itu adalah yang punya banyak dagangan bangkrut, tidak balik modalnya habis. Bukan itu kata Rasulullah. Orang yang rugi di akhirat adalah orang yang nanti di padang mahsyar ketika dihisab sama Allah, pertama kali amal ibadahnya banyak, timbangannya bertonton misalkan, tapi tidak tahunya kata Nabi dia punya utang sama kawannya, dia ambil dari hartanya, dari harta yaitu amal baiknya, dikurangi berapa kilo, datang lagi yang nuntut, ada yang pernah dizolimi, dia ambil lagi hartanya sampai habis. Amal baiknya kata Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang bangkrut nanti di akhirat. Jadi utang kepada Allah wajib dibayar. Jadi ma'asyarul hadirin, itulah 5 daripada syarat wajibnya orang puasa. Dengan adanya 5 syarat tadi, orang tersebut kena kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian bab terakhir daripada yang akan kita kaji malam ini adalah rukun di ibadah bulan suci Ramadan. Rukun pertama, arti rukun kayak tadi, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ibadah kita tidak sah. Rukun pertama di dalam ibadah puasa bulan suci Ramadan adalah niat di setiap malamnya. Wajib niat. Makanya kalau habis buka langsunglah niat. Niatnya itu tidak harus sahur niat, tidak harus pas sahur, tidak harus sebelum subuh, tidak. Niatnya dibolehkan oleh syariat dari habis maghrib sampai sebelum subuh, panjang itu waktu untuk niat puasa, wajib hukumnya. Kalau ada yang kelupaan, misalkan lupa niat habib semalam, cak mana puasa kami, wajib tetap menahan makan, tidak minum seperti puasa biasa, tapi nanti setelah lebaran wajib dibayar. Makanya jangan lupa niat. Kalau lupa niat, puasa kita hari itu tidak dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah makan minum berarti tidak boleh juga, haram. Tetap wajib puasa, tapi puasanya tidak dihitung oleh Allah. Kenapa? Karena kita lupa niat. Makanya habis maghrib, habis buka langsunglah niat, biar kita tidak lupa. Habis maghrib, habis buka langsunglah niat, karena niat itu wajib di setiap ibadah.
kepada Allah, wajib niat. Wudu wajib niat, sholat wajib niat, puasa wajib niat, zakat wajib niat, haji pun wajib niat. Biasanya ibadah-ibadah itu wajib niatnya sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Kapan kita wajib niat sholat? Pas takbir nak sholat. Kapan kita wajib niat haji? Pas pakai ihram, mau masuk ke Ka'bah baru, atau tanah haram baru niat. Kapan kita niat? Pas zakat, pas kita mengeluarkan harta kita baru niat zakat. Kecuali puasa, karena tidak mungkin kita bisa berbarengan dengan ibadah puasa niatnya. Kapan dimulai ibadah puasa? Munculnya fajar shadiq, masuk waktu subuh. Siapa yang tahu sekarang pastian kapan masuk waktu subuhnya? Tak kata yang tahu. Maka dari itu diadakan imsak. Imsak itu harus kita imsak 10 menit sudah, jangan makan nian bu. Kenapa? Karena takutnya azan di masjid itu lebih telat daripada masuknya waktu subuh. Waktu subuh itu masuk bukan dengan azan. Ayo udah jam 5:30, masjid Falah belum azan, ketiduran yang azan, berarti belum masuk waktu subuh. Tidak ya, jadi masuk waktu sholat bukan dengan azan. Azan itu hanya mengumumkan waktu sudah masuk, itu azan. Masuk waktu sholat, waktu subuh masuk dan waktu sholat yang lain dengan matahari, dengan bulan, dengan waktu cara yang sudah ditetapkan oleh syariat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi terkadang masuk waktu subuh 2 menit, 1 menit baru masjid azan, begitu. Maka dari itu kata ulama sangat dianjurkan kita untuk imsak. Misalkan imsaknya 10 menit, tanggung Ustaz, setengah lagi nah minuman, ya sudah habis sih, jangan minum lagi. Tapi jangan ngidup ke rokok lagi, imsak ngidup ke sebatang lagi, jangan. Lama dia ngabisi sebatang tuh. Agak sayang pula pas azan, tanggung Ustaz, dikit lagi udah azan, dah. Jadi jangankan orang azan di masjid, azan itu saja terkadang sudah lebih masuk waktu. Masuk waktu 1 menit, 2 menit, atau 30 detik taruhlah. Tidak usah sampai 1 menit, 30 detik. Berarti kan waktunya sudah masuk. Jadi jangan nunggu pas muazzin nak azannya baru kita nak makan dan minum, jangan. Jadi kata ulama sangat dianjurkan kita untuk mengikuti imsak. Biasanya imsak itu 10 menit 10 menit sebelum azan. 10 menit sebelum azan imsak. Minuman tinggal setengah, habisilah tak apa-apa. Tinggal setengah, habis itu jangan makan lagi. Apalagi kalau sudah 5 menit lagi mau masuk waktu subuh, tinggalkan makan dan minum. Karena apa? Karena tadi kita tidak bisa tahu pas kapan pasnya waktu itu masuk. Maka dari itu dibolehkan niat untuk ibadah puasa oleh syariat dari awal masuknya waktu maghrib. Dari waktu maghrib sampai sebelum subuh kita dibolehkan sudah untuk niat puasa hari esok. Yang lupa niat tetap wajib puasa, tapi wajib dibayar nanti di bulan selain bulan puasa. Itu hukumnya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah kita meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita batal. Wajib hukumnya. Kita udah niat, sudah masuk waktu subuh, kita wajib meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita batal. Apa yang membuat puasa kita batal? Makan, minum, jelas. Puasa batal. Bukan hanya makan, minum. Sesuatu masuk ke lubang yang ada di tubuh kita. Tidak makan dia tidak minum, banyu dimasukkan ke hidungnya, batal puasanya. Tidak makan tidak minum, tapi iseng, pipet ini dimasukkan ke kuping buat garuk kuping, batal puasanya. Tak boleh. Jadi kalau nak bersihkan kuping, nak bersihkan hidung, itu bersihkanlah sebelum waktu subuh. Tidak makan kami Ustaz, tidak minum, cuma pakai katambat bersihkan kuping, batal puasanya. Karena lubang yang ada di tubuh kita tidak boleh dimasuki oleh apapun ketika puasa. Maaf, misalkan lubang belakang, kemaluan belakang atau kemaluan depan, kemasukan air, batal puasanya.
kepanasan dia siang hari puasa, berendam dia di sungai misalkan, tidak batalkan Ustaz, yang penting tak masuk mulut, tak masuk hidung, berendam dia di sungai, lagi berendam, maaf, buang angin kentut. Ketika buang angin itu kan kemaluan belakang terbuka di dalam air, masuklah banyu, batal puasanya. Nah itu. Jadi baik dari lubang depan atau lubang belakang, ketika masuk sesuatu tidak harus makanan, puasa kita batal. Mulut, hidung, kuping, kemaluan depan, kemaluan belakang. Adapun mata, ulama khilaf. Ada yang mengatakan masuk sesuatu ke mata, maksudnya tetes mata, batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Cuman pendapat yang kuat tetap batal puasanya. Jadi sudah, kalau udah puasa jangan dikutak-katik udah lobang-lobang yang ada di tubuh kita ini, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah hubungan intim antara suami istri. Itu puasanya juga batal, sanksinya paling besar. Ada suami istri lagi puasa, berhubungan, puasanya batal karena sanksi. Apa sanksi? Sanksi yang pertama, puasa hari itu wajib diqadha. Kemudian dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanksi yang ketiga, dia wajib memerdekakan satu budak, hamba sahaya. Kalau tidak ada budak, tak kata lagi di zaman kita sekarang hamba sahaya, budak tidak ada, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh batal sehari. Itu sanksinya tuh. Sanksi untuk orang yang berhubungan intim antara suami istri lagi puasa Ramadan. Puasa hari itu wajib dibayar, kena dosa. Habis itu dia wajib puasa 2 bulan urut, harus berturut-turut, tak boleh kelang sehari, tak boleh. Misalkan sudah 58 hari, hari ke-59 batal dia tak puasa, ulang lagi dari tanggal 1 berarti. Itu berat, makanya hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai, jangan main-main dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau yang nak pengantin, ahsannya jangan di bulan Ramadan. Ada anak muda yang mau nikah, mau kawin, tahanlah dengan habis Ramadan, lebaran, lajulah pengantin. Kenapa? Karena takut. Biasa anak muda baru pengantin kadang di luar kendali, gitu kan, takut lagi puasa, terabas akhirnya. Akhirnya kena sanksi yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak haram nikah di bulan Ramadan, tidak haram, tidak makruh. Cuman kita di zaman sekarang takut lepas kendali, akhirnya kena sanksi tadi berat, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan mengas istilahnya, itu puasa Ramadan mengas, pengen kapan selesai, nak 2 bulan, tak boleh batal ini. Kalau batal sehari, ulang lagi, yang lewat udah hangus. Itu kewajiban, sanksi yang paling berat untuk orang yang batal di bulan suci Ramadan. Adapun yang batal lain, ada orang lagi puasa batal, dilihat batalnya karena apa? Batalnya karena ada uzur, tiba-tiba sakit, harus minum obat. Kalau tidak minum obat, parah sakitnya, sakit di tengah bulan suci Ramadan, di tengah puasa, itu tetap dia boleh batal, boleh dia minum obat, tapi puasanya tetap harus dibayar dan tidak dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang puasa atau tak puasa niat, itu tetap wajib dibayar dan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dientengkan, jangan dianggap remeh, bisa dibayar juga. Kaget belah, sekarang lagi musim panas, Ustaz. Puasanya musim panas, nunggu musim dingin kami bayar, kata dia. Jangan. Karena ada larangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang sengaja tidak puasa di bulan suci Ramadan, padahal dia tahu kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, tahu dia, masih sengaja ditinggalkan, maka kata Nabi, walaupun dia puasa seumur hidupnya untuk membayar puasa 1 hari tadi, tidak akan bisa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk orang yang tahu hukum puasa, masih sengaja meninggalkan puasa.
Jadi jangan dianggap remeh kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Jadi yang membatalkan puasa tadi masuk sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh badan kita, dan kemudian yang membatalkan puasa adalah berhubungan antara suami istri. Itu yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa, artinya dia tetap dihitung puasa, tidak wajib bayar puasa di bulan selain bulan Ramadan, tapi pahalanya batal. Siapa itu orang? Kata Nabi, adalah orang yang hanya puasa zahir tapi batinnya tidak berpuasa. Puasa dia tapi tetap gosip di mana-mana, ibu-ibu misalkan gosip di mana-mana. Puasa dia tapi tetap mencari nafkah tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dia tapi tetap masih maling puasa. Itu kata Nabi, puasanya tetap sah, tidak wajib bayar di bulan lain, tidak wajib diqadha, tapi pahala puasanya sia-sia, hilang. Kata Nabi, itu wong cuma dapat capek cuma dapat capek haus dan capek menahan rasa lapar. Pahalanya tidak dapat, kata Nabi Muhammad. Kenapa tidak dapat? Karena dia cuma tidak makan, tidak minum, tapi tetap mulutnya gunjing orang, gosip orang di mana-mana. Tetap mulutnya adu domba antara umat muslim. Tetap tangannya mencari nafkah yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita puasa ini cuma tidak makan, tidak minum puasa kita tidak makan, tidak minum, tapi jaga juga pandangan kita dari maksiat. Jaga juga mulut kita dari melakukan hal-hal yang membuat Allah dan Nabi murka. Jaga tangan kaki kita, jangan sampai berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Barulah orang tersebut ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih bapak-bapak, ibu-ibu, itulah pembahasan yang satu bab lagi, karena kita sudah bahas biar sempurna pembahasannya, yaitu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tadi sudah kita sebutkan, makan minum, hubungan suami istri, kemudian murtad. Ada orang murtad, naudzubillah min dzalik, keluar dari agama Islam di tengah-tengah bulan suci Ramadan, maka puasanya batal. Perempuan keluar darah atau perempuan lagi puasa melahirkan, maka puasanya juga batal. Artinya begini, perempuan udah puasa setengah hari, habis sholat zuhur metu darah, datang bulannya, sudah wajib batal. Tanggung Ustaz, biarlah kami teruskan sampai maghrib. Tak boleh, haram hukumnya. Wajib dia minum, wajib dia batalkan, itu wajib hukumnya. Cuman dianjurkan untuk perempuan yang tidak puasa tidak makan minum di depan orang-orang banyak. Itu jangan mentang-mentang lagi tidak puasa akhirnya makan minum di depan umum. Tetap dianjurkan sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang yang sedang berpuasa. Wajunun walau lahdzah, orang lagi puasa tiba-tiba akal sehatnya hilang, gila dia, walaupun sebentar, gila semenit, waras lagi, batal puasanya. Gila semenit, karena tadi ingat syarat sahnya puasa aklun, harus punya akal sehat, waras orangnya. Lagi puasa tengah hari gila, walau sedetik, 5 detik, 1 menit, puasanya batal, wajib dibayar di bulan lain. Adapun pingsan itu tidak membatalkan puasa. Ada orang pingsan, tak sadar, bukan gila, pingsan. Atau tidur, ada orang misalkan habis sholat subuh tidur dia, tidak bangun kecuali azan maghrib misalkan, berarti itu puasanya tidak tahu puasa apa itu. Tak sholat zuhur, tak sholat asar, tidak meleknya dia. Dari subuh, habis sholat subuh tidur dia, bangun maghrib, atau sebelum subuh, belum masuk puasa istilahnya, udah niat dia, udah sahur niat, tidur dia habis itu. Sebelum subuh ini bangun maghrib, bagaimana puasanya? Tetap sah, puasanya sah. Cuma tadi tinggalkan berapa sholat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pingsan
atau tidur seharian di bulan suci Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan gila. Kalau gila walaupun sebentar maka puasanya batal. Jadi itulah kurang lebih bapak-bapak, ibu-ibu pembahasan kita di malam hari ini tentang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, tidak ada yang batal insyaallah, selalu diberikan kesehatan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.